Kepercayaan petinggi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat, khususnya Panglima Besar Jenderal Sudirman kepada Letkol Soeharto terus berlanjut. Setelah dengan cerdas Letkol Soeharto meredam kudeta kepada Presiden Soekarno dalam peristiwa 3 Juli 1946 secara damai tanpa menimbulkan komplikasi dalam tubuh TKR, Panglima Besar Jenderal Sudirman memberi tugas diplomasi untuk menetralisir kekuatan-kekuatan militer pendukung pemberontakan PKI Madiun. Penugasan kepada Letnan Kolonel Soeharto merupakan bagian tak terpisahkan dari rencana Panglima Jenderal Sudirman menjadikan Divisi 3 Diponegoro sebagai penengah konflik antar kesatuan ketentaraan. Infiltrasi PKI telah menyebabkan konflik antara Divisi Siliwangi dan Kesatuan Komando Pertempuran Panembahan Senopati atau KPPS Solo nyaris mengalami jalan buntu. Panglima Besar Jenderal Sudirman hampir saja memenuhi tuntutan KPPS untuk mengeluarkan Kesatuan Siliwangi dari Surakarta. Namun atas masukan dari para stafnya termasuk A.H. Nasution, rencana tersebut dibatalkan. Sebagai solusi, selain menempatkan sosok tegas Kolonel Gatot Subroto sebagai gubernur militer Surakarta, Jenderal Sudirman juga melibatkan Divisi 3 Diponegoro sebagai kesatuan ketentaraan yang tidak terlibat konflik untuk turut menengahi konflik. Pada tanggal 17 September 1948, Jenderal Sudirman memerintahkan Batalion Suryo Sumpeno, Divisi 3 Diponegoro berangkat ke Solo, melapisi kekuatan Kolonel Gatot Subroto untuk melerai tembak-menembak antara pasukan Divisi Siliwangi dengan KPPS. Pada tanggal 21 September 1948, Panglima Besar Jenderal Sudirman mengajak Kolonel Bambang Sugeng, Panglima Divisi 3 Diponegoro, melakukan konsolidasi pasukan di Solo. Salah satu misinya adalah melakukan konsolidasi untuk menyatukan kembali kekuatan-kekuatan TNI yang bertikai. Namun demikian, pada tanggal 21 September 1948, tidak semua komandan pasukan yang bertikai menghadap Kolonel Gatot Subroto sebagai tenggat ultimatum yang sudah ditetapkan. Di antara komandan yang membangkang dan tidak memenuhi ultimatum itu adalah Letnan Kolonel Suwadi Suromiharjo, Komandan KPPS Solo, Mayor Slamet Riyadi, dan Mayor Sudiarto. Masalah tersebut apabila tidak segera diselesaikan akan memperlemah kekuatan TNI, karena pada tanggal 19-nya FDR atau Front Demokrasi Rakyat atau pemberontak PKI Madiun telah mengumumkan perlawanannya terhadap Republik Indonesia. Untuk menetralisir pembangkangan para komandan tersebut, Jenderal Sudirman memerintahkan Letnan Kolonel Soeharto, Komandan Brigade 10 Divisi 3 Diponegoro, Yogyakarta. Misi tersebut untuk menetralisasi keterlibatan lebih jauh Kolonel Suwadi Suromiharjo dalam gerakan pemberontakan FDR atau PKI Madiun dan mengembalikannya ke dalam barisan Republik. Ketegangan antar pasukan sudah sangat mengkhawatirkan. Mayor Ahmadi Wiranata Kusumah, Komandan Batalion 3 Brigade 1 Siliwangi, mengakui bahwa kedua belah pihak baik Brigade Siliwangi maupun KPPS bertempur secara fanatik. Tidak jarang perkelahian perorangan dengan sangkur terjadi. Maka penyelesaian konflik tersebut tidak cukup perundingan di atas meja.
Namun juga harus dilakukan gelar pasukan yang disegani kedua belah pihak untuk menengahi konflik keduanya. Upaya Letkol Soeharto meyakinkan Letkol Suwadi Suromiharjo tidak berjalan mulus. Selain sudah terkena doktrin FDR atau PKI, Letkol Suwadi Suromiharjo tentu menghitung sanksi dampak pembangkangannya terhadap ultimatum Kolonel Gatot Subroto. Ia justru memanfaatkan kedatangan Letnan Kolonel Soeharto untuk melaksanakan misi Djoko Suyono atau Komandan Militer Pasukan-Pasukan Pemberontak PKI Madiun yang hendak menunjukkan bahwa keadaan Madiun aman dan tertib, serta pemerintahan Front Nasional yang baru dibentuknya berjalan dengan baik. Pada tanggal 22 September 1948, Djoko Suyono mengumumkan undangan kepada Panglima Pertahanan Jawa Timur, Komandan Brigade Mobil Polisi, dan komandan-komandan lain di seluruh daerah RI untuk menghadiri konferensi di Balai Kota Madiun. Letkol Sadikin Komandan Brigade 2 Siliwangi yang berkedudukan di Surakarta juga diundang, akan tetapi tidak hadir, walaupun pemerintah Front Nasional atau PKI Madiun memberikan jaminan keamanan. Letnan Kolonel Soeharto mengakui menuruti ajakan Letkol Suwadi Suromiharjo ke Madiun. Ia tidak menolak untuk melihat situasi Madiun. Sebagai utusan Panglima Besar Jenderal Sudirman, ia tidak ingin dianggap penakut oleh Letkol Suwadi Suromiharjo maupun komplotan PKI. Apalagi ia sedang menjalankan misi sebagai utusan Panglima Besar Jenderal Sudirman dengan tugas membujuk Letkol Suwadi Suromiharjo agar yang bersangkutan melepaskan dukungannya terhadap FDR atau PKI Madiun. Sesampainya di Madiun oleh Suwadi, Letkol Soeharto dipertemukan dengan Musso karena Amir Syarifuddin sedang tidur. Dalam kesempatan pertemuan itu, Musso menawarkan intermediasi antara dirinya dengan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Musso berdalih untuk memfokuskan kekuatan-kekuatan perjuangan melawan Belanda. Kesediaan Letnan Kolonel Soeharto memenuhi ajakan Letkol Suwadi Suromiharjo pergi ke Madiun merupakan bukti kesungguhan seorang perwira muda menjalankan misi yang dibebankan panglimanya, Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ia tidak mungkin bergegas pulang dengan tangan kosong sebelum misinya berhasil meluluhkan sikap Letkol Suwadi Suromiharjo agar menarik dukungannya terhadap FDR atau pemberontak PKI Madiun. Maka dia penuhi tantangan Letkol Suwadi Suromiharjo walaupun harus melewati resiko yang dapat saja membahayakan keselamatan jiwanya. Selama perjalanan bersama, Letnan Kolonel Soeharto dan Letkol Suwadi Suromiharjo mendiskusikan banyak hal tentang pesan Panglima Jenderal Sudirman agar menarik dukungan terhadap FDR atau pemerintahan PKI Madiun. Setelah diajak bertemu Musso, Letkol Soeharto bersama Letkol Suwadi Suromiharjo menuju Wonogiri. Letkol Suwadi berhenti di Wonogiri dan Letkol Soeharto meneruskan perjalanan menuju Yogyakarta. Setelah sampai di Yogyakarta, ia menyampaikan hasil misinya termasuk pertemuannya dengan Musso kepada Jenderal Sudirman untuk kemudian akan disampaikan kepada Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Namun sebelum hasil pertemuan itu sempat disampaikan kepada Presiden, Kesatuan Siliwangi sudah bergerak memukul kekuatan PKI di Madiun.
Kapten Cokro Pranolo didampingi Kapten Sutanto Wiryo Prasanto dan Kapten CPM Ali Alia Mangku atau CPM Siliwangi atas penugasan Jenderal Sudirman, akhirnya berhasil menghadap Letkol Slamet Riyadi dan Letkol Suwadi Suromiharjo. Mayor Slamet Riyadi diketemukan di lereng selatan Gunung Merapi dan Letkol Suwadi Suromiharjo diketemukan di Wonogiri. Keberhasilan Kapten Cokro Pranolo itu tentunya setelah Letkol Suwadi Suromiharjo berhasil diyakinkan untuk kembali bergabung dengan pihak Republik oleh Letnan Kolonel Soeharto. Begitu pula dengan posisi Letkol Suwadi Suromiharjo berada, tidak lain merupakan informasi yang diberikan Letnan Kolonel Soeharto kepada Jenderal Sudirman. Suatu hal yang mustahil bagi 3 orang kapten membawa Panglima KPPS yang pada saat itu berada dalam wilayah perlindungan TLRI, pimpinan Yadau dan Batalion Sudikdo Honggo Tirtono yang mundur ke Wonogiri. Kedua satuan tentara tersebut berpihak kepada FDR atau PKI. Keberhasilan Kapten Cokro Pranolo hanya dimungkinkan atas kehendak Letkol Suwadi Suromiharjo sendiri setelah berhasil dinetralisasi Letnan Kolonel Soeharto dari pengaruh PKI. Keberhasilan membawa kembali Letkol Suwadi Suromiharjo menyebabkan dukungan KPPS terhadap FDR atau PKI mengalami disorganisasi dan KPPS mampu dikonsolidasi kembali untuk berada dalam barisan Republik. Kekuatan pasukan PKI Madiun kemudian berhasil dihancurkan. Keterlibatan Letnan Kolonel Soeharto dalam peristiwa Solo dan Madiun merupakan pergesekan dirinya untuk kedua kalinya setelah peristiwa 3 Juli 1946 dalam tarik ulur kumparan politik dan militer. Bagaimana para patron militernya, Jenderal Sudirman dan Kolonel Gatot Subroto, mengambil sikap dalam kasus itu, kelak menjadi pelajaran bagi Letkol Soeharto dalam menghadapi kasus-kasus serupa seperti halnya penumpasan G30 SPKI pada tahun 1965. Kelak setelah menjadi presiden, Pak Harto mengingatkan bahwa peristiwa Madiun merupakan implikasi negatif penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu perubahan sistem presidensil menjadi parlementer untuk yang kedua kalinya. Implikasi penyimpangan pertama telah memicu terjadinya peristiwa kudeta 3 Juli 1946. Sedangkan kedua, peristiwa Madiun dipicu oleh konflik politik dan akhirnya menimbulkan konflik militer. Partai Sosialis terbelah menjadi 2 kubu, yaitu PSI yang dipimpin Sultan Syahrir dan Partai Sosialis di bawah pimpinan Amir Syarifuddin yang bergabung dalam FDR atau PKI. Perpecahan itu menimbulkan bentrokan dan pertentangan mengenai cara menghadapi Belanda. Konflik politik itu diperparah oleh keberhasilan PKI melakukan infiltrasi dalam tubuh TNI untuk kemudian melakukan adu domba antar satuan kekuatan TNI. Perpecahan dalam tubuh TNI memberi kesempatan bagi kelaskaran pro-PKI mengkonsolidasi kekuatannya dan dijadikan sebagai alat melawan pemerintah Republik Indonesia. Belajar dari sejarah, kita harus memastikan masa depan bangsa ini tidak mengalami masa-masa kelam seperti peristiwa pemberontakan PKI Madiun.